Haleluya. Puji nama Tuhan. Tidak ada yang lebih indah di waktu hadirat Tuhan turun. Amin. Di waktu saya dan saudara merasakan the presence of God, ya, mungkin saudara melihat saya menangis. Oh, terima kasih Bu Grace, Tuhan memberkati selalu. Ya, tetapi itulah yang kita nggak bisa tahan, saudara. Ya, di mana Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat amat baik, Tuhan yang begitu baik, yang luar biasa, yang ajaib bagi setiap hidup saya dan saudara. Amin. Boleh saya perkenalkan nama saya apa? Nggak usah. Kalau boleh taruh di screen, saya mau perkenalkan karena banyak wajah-wajah baru. Puji nama Tuhan. Ya, Tuhan itu baik. Pertama-tama saya bersyukur kepada semua jemaat termasuk hamba Tuhan Pendeta Daniel Wage untuk kebaikan, selalu doa untuk kita sebagai keluarga Sunda yang papa mertua saya dipanggil Tuhan. Semua jemaat yang care, plus hari ini kalau nggak salah ya, papa saya ulang tahun ya. Saya percaya mertua saya sama papa saya udah ketemu di surga. Amin. Saya juga saya renungin waktu saya sembah Tuhan, saya udah lupa sebenarnya ulang tahun papa saya. Cuman kemarin ya pokoknya sekitar dekat situ lah. Ya saudara. Ya gitulah. Cuman ini nggak kebetulan saya dikasih kepercayaan sama Bapak Daniel Wage sebagai senior pastor. Oke, perkenalkan. Ini saya, boleh ditayangkan, mungkin saudara bingung. Ricky Martel SHT, kan biasanya STH, ya kan? Dan PhD, sebenarnya saya biasakan PhD. Nah, habis itu terakhir CIA. Kenapa saudara? SHT, supir hamba Tuhan. Nah, amin. Yang PhD, tahu nggak? Pelayan hamba Tuhan. Atau ya, karena dikit lagi mau retret, jadi saya harus layani Bapak Pendeta Charles sebagai ketua. Di sini ada Bapak Ketua, Bapak Leo, saya harus layani. Saudara, waktu saya ada berkumpul sama teman-teman saya hamba Tuhan, mereka gelarnya udah tinggi-tinggi, saudara. Saudara tahu sendiri kan gaya saya salamin. Kenalin, Ricky Makaleo SHT gitu. Dia kaget. Gelar dari mana bro katanya? Iya kan? Sama PhD gitu kan. Ya kan? Kan orang-orang taunya STH kalau enggak PhD. Saya bilang ini gelar enggak akan lulus sampai kapanpun. Enggak ada tamatnya, nanti wisudanya di surga, saudara. Apaan tuh katanya? Supir hamba Tuhan. Wih, dia kaget. Karena saya nggak malu, saudara. Ya, dimana saya melayani hamba-hamba Tuhan, diberi kepercayaan sama Tuhan dengan hambanya, saya dengan senang akhirnya jadi hamba Tuhan juga, saudara. Terus akhirnya naik, saudara. PhD, bukannya PhD, saudara. Ya kan? Dan terakhir saya masuk di dalam kelompok CIA, Christ in Action. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, mari kita buka. Soalnya saya dikasih waktu sama gembala 2,5 jam, saudara. Enggak, saya lihat ada waktunya di sini. Masih 10:40. Oh salah ya? Oh sorry. Oke, kita buka langsung aja. Saya nggak panjang-panjang. Di Mazmur. Ini ayat di waktu saya renungin yang kalau saudara lihat dapat untuk kita mau celebrate. Saya punya mertua 112 Mazmur. Jangan tegang-tegang, saudara. Amin. Katakan amin. Amin. Oke. Mazmur 112, firman Tuhan berkata, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka
kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Puji nama Tuhan. Amin. Di waktu saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini luar biasa, saudara. Di mana kebenaran firman Tuhan ini ditulis oleh Raja Daud. Ya. Raja Daud yaitu seorang raja, seorang yang punya kedudukan, seorang yang punya harta, seorang yang ada di dalam istana, seorang yang dipandang. Ya. Tetapi dia bisa berkata, praise the Lord, haleluya, amin. Di waktu kita nyanyikan lagu terakhir, di mana Tuhan besar, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, di mana hadirat Tuhan itu hadir, ada di tengah-tengah kita, di mana kita tidak bisa menahan air mata. Karena kebaikan demi kebaikan dalam setiap hidup saya dan saudara. Dan di mana kebenaran firman Tuhan berkata haleluya, praise the Lord. Ya. Dia tidak membanggakan harta, dia tidak membanggakan kedudukan, tetapi dia mempunyai hati yang menaruh kehidupannya semua hanya karena Tuhan, amin. Makanya dia bisa berkata, haleluya, praise the Lord, haleluya. Di mana hatinya selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam segala hal, saudara. Kita sebagai orang percaya, di mana mulut, lidah, bibir kita hanya menaikkan pujian, praise the Lord, haleluya. Saya percaya kesaksian Bapak Pendeta Charles kemarin, ketika dia memuji Tuhan, ketika dia memuliakan Tuhan, simptom boleh datang, simptom boleh ada, tetapi saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang segala-galanya, amin. Tuhan yang luar biasa, dan dia bisa melewati, dia bisa melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya kita sebagai umat percaya, sebagai jemaat Mount Carmel, di mana kita ada hati, di mana kita katakan haleluya, praise the Lord, di mana Tuhan disenangkan. Dan terus firman Tuhan katakan blessed. Kalau di Amplify dikatakan blessed, fortunate, prosper, and favored by God. Dia mengerti, saudara, Raja Daud, hanya keberhasilan hanya datang dari Tuhan, amin. Kekayaan, jabatan, dia percaya hanya karena Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dia mempunyai mentality yang luar biasa, saudara. Itulah satu hal pada pagi ini, di mana firman Tuhan bless, prosper. Kita hidup di dunia ini. Saya baru dengar istri saya cerita baru-baru ini, ada seorang keluarga, bapaknya tega membunuh istrinya dan anak-anaknya di Hawaii. Ya. Tapi satu hal saya percaya, saudara, di waktu kita tahu siapa Tuhan, kepada siapa kita percaya, itu gak akan terjadi, saudara. Amin. Karena firman Tuhan berkata iblis hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang dalam hidup saya dan saudara, memberi hidup, bukan hanya hidup,
berkat kelimpahan dalam keluarga saudara, dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di mana firman Tuhan berkata, favor by God. Bukankah saya dan saudara sampai saat ini merasakan favornya Tuhan? Amin. Karena firman Tuhan berkata, surely, bukannya mudah-mudahan saudara, surely goodness and mercy shall follow us all the days of my life. It doesn't matter. Mungkin saudara melewati tantangan, rintangan apapun, tetapi firman Tuhan ya dan amin saudara, surely, di Mazmur 23 ayat 6, surely, pasti, goodness and mercy shall follow you, shall follow me, shall follow us all the days of our life. Itulah favor Tuhan saudara. Itulah kedahsyatan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Karena firman Tuhan berkata, bukan saya dan saudara yang memilih dia, tetapi inisiatif dia yang memilih saya dan saudara menjadi orang percaya, ya, hanya karena kemurahan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kita adalah umat pilihan Tuhan, umat-umat yang hidup di dalam favornya Tuhan saudara, yang luar biasa. Dan di ayat selanjutnya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Amin. Bukan cuma kehidupan Daud, tetapi dia percaya, dia tahu sampai anak-anaknya dan cucunya saudara. Karena kalau Tuhan yang memberkati saya dan saudara, itu continue. Amin. Continue. Firman Tuhan berkata, anak cucunya akan perkasa di bumi. Kalau di translation yang lain, di mana mighty bahasa Inggrisnya. Dan bukankah itu suatu fakta yang real saudara bagi setiap orang percaya, ya? Bukan kehidupan Daud secara pribadi, tetapi kalau kita lihat, kita belajar, dia punya anak Salomo dan cucunya. Saya percaya saudara, di waktu saya renungin kebenaran firman Tuhan saudara, saya hanya menangis, Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukan hanya Engkau take care hidup saya, tetapi di mana anak cucu saya pun perkasa di bumi saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang kita kasihi, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang luar biasa saudara. Tuhan yang begitu cinta bagi hidup saya dan saudara. Angkatan orang benar akan diberkati. Boleh taruh bahasa Inggrisnya. Wealth and riches ayat ketiga. In his house wealth and riches are in their houses, and their righteousness endurance forever. Amin. Endurance forever saudara. Di mana anak cucu kita akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin. Kebajikannya untuk selamanya. Dan di mana kebenaran firman Tuhan ya dan amin saudara. Di waktu saya renungkan, ya,
papa mertua saya, ya, ketika dipanggil Tuhan, saya lihat buah-buahnya, saudara. Ya, saya lihat buahnya, ya, bagaimana kebajikannya, saudara. Firman Tuhan berkata, kebajikannya tetap untuk selamanya, saudara. Saya percaya apa yang diambil, apa yang dilakukan selama di dunia, itu manifest pada anak-anaknya, kepada kita semua. Nah, itu yang saya mau ajak saudara. Ya, marilah kita sebagai jemaat Mount Carmel dan jemaat Tuhan, ya, di mana kita lihat, di mana ada resultnya, saudara. Ya, di mana saya lihat juga, ini yang saya pakai, saudara, jas sama bajunya itu dari beliau, dari almarhum. Ya. Dan di mana saya lihat dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, dia menjadi dampak. Dan itu yang Tuhan mau bagi setiap hidup saya dan saudara sebagai orang percaya. Sama seperti Daud, dia menurunkan yang berharga di dalam keluarganya, saudara, di dalam kehidupannya, ya. Bukan hanya harta, bukan hanya kedudukan. Kita lihat Salomo itu menjadi raja juga, saudara, tetapi dia tahu, yaitu iman, yaitu Tuhan, the Creator, yang luar biasa, saudara, dalam hidupnya. Saya percaya, saudara, ya, karena firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur itu kita tuai. Amin. Kita tabur sesuatu yang berkah. Kita tabur sesuatu yang indah. Kita tabur sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya kita akan menuai sesuatu yang dahsyat juga, saudara. Amin. Dalam setiap hidup kita, ya. Di mana kita lihat firman Tuhan berkata, harta dan kekayaan di dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya, saudara. Ya. Jadi kita lihat ada cerita. Kalau kita buka di Kejadian 26, kita tahu Ishak. Kita buka. Kita tahu Ishak di negeri orang Filistin, di mana dia pergi. Firman Tuhan berkata, yaitu di ayat pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin, ya. Dan ayat ketiga, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan dia berkata, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuilkarkan kepada Abraham ayahmu. Di waktu saya renungkan kebenaran firman Tuhan, di mana Ishak ada di kota kita dengar, Filistin, apa yang terjadi? Tuhan datang menampakkan diri.
Dan Tuhan katakan, dia melihat di mana Tuhan datang. Ya, tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan, aku akan membuat banyak keturunanmu. Karena di ayat yang ketiga terakhir dikatakan, aku akan menepati sumpah yang telah kuikarkan kepada Abraham ayahmu. Kita lihat saudara, di mana peran sebagai Abraham, peran sebagai imam, amin, peran sebagai ayah, peran sebagai mertua, ya, peran. Saya lihat bagaimana firman Tuhan katakan sendiri, ya, di mana di waktu Ishak ada di tanah yang tidak ada kehidupan, saudara. Tetapi Tuhan sendiri bicara, tinggal di situ. Sebagai orang asing, bukankah saya dan saudara datang ke Amerika sebagai orang asing? Tetapi lihat kehidupan saudara. Lihat bagaimana Tuhan bekerja. Kalau saya boleh saksikan, ya, di mana mertua saya datang sebagai orang asing. Dia datang, kalau saya dengar dari istrinya, dia nggak punya SIM sampai berapa tahun, saudara. Dia hanya bekerja biasa. Tetapi Bro Ferdi kalau berkata gini, bro, dia kalau traktir hamba Tuhan bisa habis 1.000, 2.000, kasih jas semuanya. Dan kalau kita lihat, saudara lihat anak-anaknya saudara, Daniel mendapat pasangan anak hamba Tuhan, future-nya saudara, dia melihat di mana Ishak, Tuhan melihat Abraham. Mungkin saudara tidak ada father figure, tetapi ditawari saudara. Kita buka firman Tuhan berkata, ditawari 20 ayat 26. Believe in the Lord your God, and your shall be established. Amin. Setiap kita mau establish. Nggak ada orang yang tidak mau establish, betul nggak saudara? Tetapi di waktu kita believe in God, kita pasti establish, saudara. Dan di mana Tuhan beri kita pilihan, establish. Dan firman Tuhan berkata, believe His prophet, and you shall prosper. Amin. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe in His prophet. Itu yang saya katakan. Mungkin di antara kita tidak ada father figure, tetapi di waktu saya dan saudara dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi anaknya, saudara, di mana saudara stay di dalam gereja, di mana di dalam gereja ada prophet, di mana dalam gereja ada gembala. Dan firman Tuhan berkata, believe His prophet and you shall prosper. Amin. Jangan melihat kekurangan pendeta, jangan melihat kekurangan pastor lupa lagi Charles, jangan melihat kekurangan pastor Leo, jangan melihat kekurangan saya, tetapi lihat buahnya, saudara. Lihat bagaimana anointing. Ya. Saya bisa katakan,
Saya bisa merasakan, saya bisa melihat. Saya ada sampai saat ini itu sama karena kemurahan Tuhan. Dan juga karena saya mendengar, saya believe apa yang diajarkan saudara. Firman Tuhan berkata, prosper. Prosper dalam segala hal saudara. Tubuh, jiwa, dan roh. Berapa banyak di antara kita yang sudah merasakan kemurahan Tuhan, jamahan Tuhan di gereja ini, di tempat ini saudara. Berapa banyak dan saya lihat firman Tuhan berkata kita hidup dari from glory to glory, dari mujizat kepada mujizat, di mana Tuhan tempatkan hambanya, prophet, untuk kita mendengar, untuk kita mendapat revelation saudara. Dan saya percaya saudara, sama seperti waktu Abraham dikatakan Tuhan Yesus, dikatakan Tuhan di Kejadian 26. Firman Tuhan katakan, tinggallah ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Dimana kalau Tuhan bukan hanya menyertai saudara, amin. Tuhan menyertai saya dan saudara dan memberkati saudara. Kalau disertai kurang cukup saudara. Contohnya lah, saya bergaul sama milioner Pastor Michael lah. Saya udah profesi dia milioner. Dia menyertai saya, amin. Tapi kalau dia nggak pernah traktir saya, nggak cukup. Ya betul nggak? Ya, gitu. Dia menyertai saya, tetapi dia belum. Ya, tapi kalau dia menyertai dan memberkati, itu paket saudara. Kalau saudara beli McDonald, beli apa? Selalu minta paket, ada hamburger, ada fries, sama minuman, betul nggak? Nah, itu kalau Tuhan berkati kita, itu satu paket saudara. Di mana Tuhan menyertai dan memberkati saudara. Ya. Di mana penyertaan Tuhan sempurna, amin. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Bukan hanya itu, berkat Tuhan melimpah saudara. Jadi saya katakan, di waktu saya start di gereja ini saudara, saya kerja kurir, makanya saya nggak malu saudara. Dulu kan saya kurir, saya pakai untuk kemuliaan Tuhan, makanya supir hamba Tuhan saudara. Suatu saat dia mau pulang nggak ada duit saudara, saya bingung. Disewain dalam nama Yesus, tapi jarum kagak naik saudara. Jarum bensin, ya kan? Dalam nama Yesus. Sekarang saya harus pulang. Waktu itu kalau nggak salah di corona, nggak naik saudara. Wah, saya tutup jarumnya saudara, ya kan? Soalnya kalau kita nggak tutup, iman kita goncang juga saudara. Soalnya kita ngelihat situ saudara. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya katakan saudara, tiba-tiba waktu saya keluar, angin datang saudara. Saya lihat ada terbang itu $5 saudara. Zaman 2000 tahun berapa itu? Saya belum bertobat, saya udah hampir 18 tahun kali. Saya nikah 10 tahun, sekitar segitu lah, 20 tahun. $5 gede banget saudara. Bensin itu masih $1.99. Bayangin saudara, terbang dia. Saya cuma ngeliat ke kiri ke kanan, nggak ada orang, saya ambil saudara. Ya kan? Kalau tiba-tiba bukan duit dia sih kita klaim, ya kan? Nunggu lagi saudara mujizat, ya kan? Nah, tetapi saya lihat jalan berjalan saudara. Bukannya saya nunggu duit bensin saudara, saya bayarin orang bensin saudara. Itu bukan karena apa? Karena Tuhan yang kita layani itu Tuhan yang hidup saudara. Tuhan mau hidup saya dan saudara itu prosper. Rumah tangga saudara prosper, diberkati. Ya, dulu tanya kakak saya,
Saya gampang sakit, saya sakit-sakitan saudara. Ya. Tetapi di waktu saya mendapat revelation, itu yang saya katakan, believe in His prophet. Revelation demi revelation kita terima saudara. Ya, lihat. Kita bisa dipakai Tuhan untuk lay hand, untuk menyembuhkan yang sakit saudara. Bukan sakit-sakitan saudara. Bagaimana saudara sakit-sakitan? Mau doain orang juga kabur saudara. Ya, lihat. Sama seperti yang kita kata, yang firman Tuhan katakan Abraham. Firman Tuhan, akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Apa yang Tuhan janjikan ke Abraham ini terjadi, dikatakan kepada Ishak. Kepada keturunanmu seluruh negeri dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Amin. Bayangin saudara, Abraham katakan, di mana Tuhan Yesus katakan keturunanmu seperti bintang di langit. Dan apa yang Tuhan katakan sama seperti yang Tuhan katakan kepada Ishak. Dan firman Tuhan berkata, di mana memberikan kepada keturunan seluruh negeri dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Itulah yang saya katakan saudara, ada efeknya, ada dampak. Di waktu saudara melayani Tuhan, taruh hidup saudara kepada Tuhan, di mana anak dan cucu saya dan saudara menjadi berkat. Amin. Bukan mencari berkat. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan menyuruh, Tuhan memerintahkan berkat kepada saya dan saudara. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, itu ayat favorit juga, mertua saya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Termasuk apa saudara? Jodoh. Amin. Saya ngomong to the point. Beneran, karena jodoh dari Tuhan luar biasa. Jodoh bukan dari Tuhan, tinggalkan. Apalagi lain iman. Ini yang belum married saudara. Kalau udah married berdoa ya saudara. Tuhan luar biasa. Saya ngomong to the point karena saya jarang-jarang dikasih khotbah. Terima kasih Pak Wali. Ini kayaknya 1 jam lagi nih. Ya. Oh itu yang saudara. Terus aja deh biar sampai selesai. Firman Tuhan berkata, ayat kelima, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah ketetapan dalam hukum-Ku. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajiban. Bukankah itu yang saya katakan almarhum? Firman Tuhan berkata, telah, ayat kelima, karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajiban. Firman Tuhan berkata jelas, karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Amin. Bukankah firman Tuhan katakan, karena Abraham, karena Pastor Michael, Pastor Charles, Rasul Ferdi, amin, telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Yaitu yang saya katakan sebagai gembala, ya, dia menaruh firman Tuhan katakan, ya, dia melihat saudara. Saya percaya kita, Tuhan memakai gembala dan semuanya, ya, hamba-hambanya, ya, di mana mereka berdoa untuk kita semua. Amin. Ya. Karena firman Tuhan katakan pencuri itu selalu cari kesempatan dalam kesempitan saudara. Ya.
tetapi di mana dengan doa, dengan firman yang kita dapat, itu protect hidup kita dan keluarga. Amin. Dan kita baca sendiri nanti saudara di ayat selanjutnya, akhirnya Ishak menabur. Apa yang terjadi? 100 kali lipat, saudara. Ya. Kita lihat story, dia melihat Abraham. Ya. Bukankah itu yaitu revelation bagi hidup saya dan saudara? Ketika saudara mendapat revelation, ya, dari hambanya, firman Tuhan berkata, kita prosper. Amin. Kita prosper. Prosper tubuh, jiwa, dan roh, saudara. Ya. Yaitu firman Tuhan yang tadi saya katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Ya. Di mana tantangan bisa datang. Ya, tanpa kita undang juga bisa datang, saudara. Karena itu the nature of sin, iblis. Tetapi firman Tuhan berkata, carilah kerajaan dan kebenarannya. Ya, maka semua akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Banyak, saudara. Salah satunya damai. Karena firman Tuhan berkata apa? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, yaitu damai sejahtera, sukacita. Saudara, saya kasih tahu, orang cari damai. Dulu waktu saya ke Indonesia, saya mau beli raket Indonesia, di Indonesia, di Pasar Baru. Kalau saudara tahu nggak? Ada namanya toko damai, saudara. Saya pikir masuk damai, saudara. Waktu saya masuk bukan damai, saudara. Ya, nggak damai karena harganya lebih mahal, saudara. Tetapi damai yang Tuhan berikan itu yang tidak pernah bisa kita pikirkan. Di firman Tuhan katakan, tiba-tiba damai, sukacita yang Tuhan berikan itu supernatural. Amin. Sukacita supernatural. Bukankah saudara pernah, bahkan sering, saudara kurang tidur, saudara nggak bisa tidur, ya. Terus terang saudara, saya jujur aja nih, kita kan ada family. Kalau saya khotbah di sini saya agak tegang, saudara. Tapi di luar saya lepas saya, saudara. Ya, saya nggak tahu kenapa, saudara. Saya tidur jam 1, saya ngobrol Bapak Rasul Ferdi, makanya dia ajak ngobrol. Dia suka ngobrol, habis itu jam 1, oh salah, jam 1 saya bangun jam 4, saudara. 3 jam. Habis itu saya mau kiri ke kanan, nggak bisa tidur. Akhirnya saya renungin firman Tuhan. Saya ini, saudara, ya. Nah, tetapi lihat, yang saya lihat gitu, kekuatan yang supernatural, saudara. Ya. Saudara juga alami. Kalau saudara belum alami, ya, itu kerinduan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kita memang sebagai manusia, kita natural, tetapi yang di dalam kita supernatural. Amin. Ya. Mungkin kita kurang tidur, mungkin kita hilang damai, mungkin dalam pekerjaan, dalam situasi apapun membuat kita gak damai, gak tenang. Tetapi saudara percaya, yang di dalam kita itu supernatural, yang bisa membuat kita kuat, yang bisa membuat kita damai, diberi kekuatan yang ekstra, saudara, yang tidak pernah kita bisa pikirkan. Ya, itu kerinduan Tuhan dalam setiap hidup saya dan saudara sebagai orang percaya. Ya, nanti akan jauh, kita terus. Dan ceritanya, saudara, kita lihat Ishak menabur di tanah yang menurut bangsa, bukan hanya menurut orang-orang kecil, saudara, menurut bangsa itu nggak mungkin.
Itu yang saya katakan, bukankah kita sebagai orang percaya Tuhan yang kita sembah, yang tidak mungkin menjadi mungkin? Amin. Bukankah kita, firman Tuhan berkata, nothing is impossible with God. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tetapi karena Ishak stay di situ, dia menabur apa yang dia dapat 100 kali ganda, saudara. Saya nggak pernah melihat seorang menabur dengan hati. Itu kemuliaan Tuhan, saudara. Itu tidak menuai apa-apa, saudara. Itu yang saya katakan. Kalau saya bisa renungi, ya, papa mertua saya lihat, saya ketemu dia di gas station. Saya pernah lihat dia potong rumput, saudara. Ya, lihat. Tetapi dia bisa lihat, dia sekolahin anak-anaknya, dia bawa keluarganya, saudara. Ya, hasilnya. Saya katakan, kalau saya dan saudara mengikut Tuhan, melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, menabur sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, pasti sesuatu terjadi bagi hidup keluarga saudara, hidup saudara, dan bahkan anak cucu saudara diberkati, dilindungi. Karena firman Tuhan berkata, dahulu aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah melihat orang benar meminta-minta. Itu kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Makanya jangan, selagi masih firman Tuhan berkata kita dengar khotbah hari Kamis, selagi masih ada waktu, itu saya katakan, saudara yang tahu berapa kali atau berapa banyak saudara bergereja di sini, melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, mengalami. Firman Tuhan berkata, orang benar hidup dari mujizat kepada mujizat. Bagaimana saudara increase dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam studi saudara, increase. Saya bisa menjadi witness saudara. Saya lihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kuasa firman Tuhan yang luar biasa yang kita terima, saudara. Dahulu aku muda sampai aku tua. Aku tidak pernah melihat anak cucu, bukan cuma anak, cucu pun meminta-minta, saudara. Makanya orang kadang-kadang, kalau saya bawa anak saya, kaget, saudara. 4 saudara. Itu semua karena kemurahan Tuhan, saudara. Benar. Saya juga kaget, saudara, bisa 4. Tahu saudara sendiri, saya dilihatin. Tetapi saya katakan, Tuhan, kalau engkau yang memulai pekerjaan baik, kau sendiri akan menyelesaikan. Amin. Kalau Tuhan yang sudah memulai pekerjaan baik dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam bisnis saudara, dalam kehidupan saudara, Tuhan yang sama, Tuhan yang sama yang Abraham percaya, ya, akan menyertai dan memberkati saudara. Amin. Tuhan yang sama, ya. Sama seperti Ishak, saudara. Nggak mungkin, it's impossible. Saya lihat kesaksian demi kesaksian, itu menjadi kesaksian saya juga, Bapak Anto. Sahabat bilang pelaut, ya, salah tentang lagu lagi. Ya, sama. Ya, lihat saudara, waktu saya bercerita sama orang, wow, kok bisa? Kok bisa? Karena saudara, kenapa? Hanya revelation, hanya firman Tuhan. Amin. Yang bisa itu come to pass, saudara. Yang bisa come to pass.
Kita lihat. Dan biar nggak usah lama-lama saudara baca sendiri, akhirnya mereka jadi cemburu. Gitu. Kita lihat. Tetapi ada yang spesial saudara lagi. Kita buka di ayat 24 di Kejadian 26. Saudara diberkati. Pak, ini sampai jam berapa ya? Jamnya masih 11. Udah diganti. Udah 11.22. Oh, baru 11.22. Salah ya? Oke. Dikit lagi. Ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan lagi saudara diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Lihat, Tuhan bicara kepada Ishak tentang Abraham lagi saudara. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau lagi Tuhan. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku. Amin. Di waktu saya renungkan, wow, luar biasa saudara. Jadi nggak percuma saudara ambil hidup saudara, yaitu dekat sama Tuhan, melayani Tuhan, ya. Dan bagaimana dampaknya ke keluarga saudara. Lihat saudara, ya. Saudara, firman Tuhan berkata, believe, ya, kepada Tuhan dan kepada prophet. You shall be prosper. Lihat. Dan di sini kita lihat Tuhan berkata di ayat 24, Akulah Tuhan. Akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Amin. Di mana Abraham menaruh kehidupannya, kepercayaan kepada Tuhan. Bukankah itu yang luar biasa saudara? Di waktu saudara menaruh kehidupan sekeliling saudara, keluarga saudara, anak cucu, itu kecipratan saudara, yaitu berkat. Karena firman Tuhan, kalau Tuhan berkati, dia gak akan pernah stop saudara. Makanya di ayat firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadi kaya saudara. Saudara capek kerja triple job, double job, ya kan? Bukannya buntung saudara. Karena kenapa? Karena kalau kita ikutin kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita puji, yaitu Tuhan yang luar biasa saudara. Amin. Dan saya tutup, ada juga ayat kesenangan mertua saya di Amsal 3. Ya. Di Amsal 3. Boleh taruh di screen bahasa Indonesia. Nah, kalau kita baca dari ayat pertama terus, ini Salomo. Ya, saudara tahu Salomo adalah anak dari Daud. Kalau kita lihat dari firman Tuhan di Raja-Raja, nggak ada yang bisa. Mungkin sekarang lagi top apa? Yang punya Tesla. Saya nggak tahu namanya saudara, karena saya nggak punya Tesla saudara. Saya nggak tahu namanya. Mas lagi. Apa rekam lucu kan? Nah, dia punya semuanya, nggak ada yang bisa sampai saat ini saudara. Mau Bill Gates, mau siapapun. Tetapi ini yang saya renungin saudara. Dia lihat, jadi turun menurun. Waktu Daud, saya katakan Abraham ke Ishak.
Daud ke Salomo. Lihat, firman Tuhan berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Nah, janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka aku akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Oke, saya akan tutup ayat 4 aja saudara. Dan di ayat kelima, pandanglah Allah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Nah, di ayat keempat, saudara, boleh taruh bahasa Inggris ya? Di Amsal itu di Proverb 3 ayat 4 dikatakan, "Then you will find favor with both God and people." Amin. "And you will earn a good reputation." Saudara, selama di dunia, reputasi itu penting. Amin. Reputasi penting. Lihat firman Tuhan katakan, "Then you will find favor with both God and people." Bukankah indah saudara, di waktu ada persekutuan, oh mana ya Bapak Ferdi, kok nggak datang? Karena dia yang jago masak saudara. Mana ya Bapak Dempsey? Ya, bukannya favor dari Tuhan, dari orang juga saudara. Coba saudara bikin sesuatu, makanya saudara, itu yang saya katakan. Lihat, turun menurun saudara. Lihat apa yang diajarkan Abraham, apa yang diajarkan David, ya, apa yang diajarkan kita, Mount Carmel, ya, itu ada dampaknya saudara. Amin. Firman Tuhan katakan, "Then you will find favor with both." Bukan cuma hanya Tuhan. Orang bisa berbicara, yang penting Tuhan biarin aja orang seperti itu. Orang kadang-kadang orang nggak lihat situasinya apa, betul nggak? Bagaimana kita react, bagaimana kita, bukankah firman Tuhan berkata kita adalah suratan Kristus yang terbuka? Kamulah garam dan terang dunia. Amin. Dunia melihat kita saudara, Tuhan melihat reputasi. Banyak orang, saya layani orang, dia kenapa, saya tanya kenapa kau nggak mau percaya Tuhan Yesus? Karena kenapa saudara? Karena dibilang dia dari kecil dia ada akar pahit sama orang Kristen. Dia bilang, kenapa mereka jahatin saya saudara? Saya katakan nggak semua orang Kristen seperti itu. Kita tahu ada orang Kristen yang baik, ada orang Kristen yang dewasa. Amin. Nah, sekarang lihat saudara, apa manfaatnya, apa benefitnya saudara? Amin. Pasti ada benefit, ada sesuatu. Amin. Dimana firman berkata favor with both God and people. Ya. Dimana saudara, dimanapun saudara hadir, orang merasakan berkat, orang merasakan kenikmatan. Amin. Orang merasakan secure, orang merasakan kayak wah, ada kamu jadi saya tentram, ada kamu jadi saya indah. Tetapi jangan ada kamu saya pergi. Kenapa? Kadang-kadang perkataan saudara, kadang-kadang tingkah laku saudara, ya, di mana firman Tuhan jelas katakan ini, yaitu Salomo, ya, di mana dia mendidik anaknya. Kalau mau lihat kekayaan, mau lihat harta, itu nggak ada saudara yang bisa ngalahin. Tetapi dia bisa katakan, ya kan, kepada anak, dia mendidik anaknya, jangan engkau tinggalkan apa yang saya berikan, dan you will find favor with both God and people. Saya lihat saudara, apa yang mertua saya tabur, lihat mereka datang menceritakan. Makanya saya kasih tahu saudara, saudara ikut Tuhan, melayani Tuhan, jadi berkat sampai mati pun.
saudara diomongin. Tapi diomongin yang baik, yang indah. Coba saudara jadi penjahat, oh dia jahat, pasti diomongin juga saudara. Amin. Tetapi kita mau pilih yang mana saudara? Kita pilih bagaimana find favor. Favor dari Tuhan, itu yang saya katakan. Dan God and people, you will, saya dan saudara earn a good reputation. Amin. Saudara menyembah Tuhan yang hidup. Saudara diberikan iman. Firman Tuhan berkata, imanmu mengalahkan dunia. Imanmu mengusir setan. Imanmu menyembuhkan. Di mana? Jaga reputasi sebagai anak Tuhan, sebagai biji mata Tuhan, sebagai keluarga. Amin. Sebagai gereja. Karena firman Tuhan berkata, you will earn a good reputation. Amin. Saya lihat saudara, reputation itu penting. Bukan hanya buat diri kita, turun menurun saudara. Maximus, Bapak, you punya dad luar biasa Maximus. Setia melayani Tuhan. Ilai, bapakmu setia, suka traktir, amin. Gak apa-apa sih tembak-tembak aja, saya pegang mic. Bapak Leo, nephew, your dad is a good guy, good dad. He teach. Bagaimana perasaan anak saudara? Alex, bapak lu bohongin gua. Reputation. Iya kan? Bapak Novi, lihat Jordan, paku mobil saya. Ya, dikasih. Bapaknya rajin. Saya suka ketemu di Karwa saudara. Ya, dikasih sesuatu kenapa? Untuk menjadi berkat saudara. Itulah reputation Ibu Jen. Tukang masak. Beverly, your mom buy me boba. Nggak tahu padahal belum kayaknya. Itu ya saudara dikatakan. Saya mau tutup. Itu saudara, ada sesuatu itu yang saya katakan. Dan ayat terakhir, paling terakhir saudara, yang Pak Pastor Leo itu yang saya tutup. 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat 57 dulu. Saudara diberkati. Pas 40 menit, dikit lagi 5 menit, masih 38. Soalnya batasnya 12:45. Firman Tuhan, but thanks be to God who gave us the victory to our Lord Jesus Christ. Terus di ayat yang 58 baru therefore. Ini kata therefore, kalau kita belajar Alkitab, itu lihat atasnya. Kalau bukan kemurahan Tuhan, kalau bukan victory dari Tuhan, kita nggak bisa diberi kesempatan untuk saya stand di sini melayani Tuhan, betul? Tetapi thanks to be God, thanks. Di ayat 57 firman Tuhan berkata, but thanks be to God who gives us the victory, our Lord Christ Jesus. Bukankah setiap kita pasti pernah merasakan mengalami mujizat, betul nggak? Betul, betul Ibu Juli, betul Ibu
Saya lupa lagi namanya. Ibu Lina, saya ingat Ibu Lina apa? Tani hitam. Ya, itu kan reputation. Kita kasih ketan hitam baik, bener. Victor lagi. Viclan. Suka ngasih bread. Jadi 5 degree. Saya kan prestasi. I have a friend. If general manager, wow. Mau ngalah di 5 degree, ulang bosen gue. Itu saya bilang, saya katakan, aduh kalau kita lihat mari saya ajak Mount Carmel dan semua jemaat Tuhan, biji mata Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata, thanks to be God who give us the victory. Setiap kita udah Tuhan berikan victory. Kita dulu dari hampir mati, tetapi Tuhan selamatkan kita, amin. Didoain selamat, didoain masih hidup, didoain sampai saat ini. Ya, saya lihat kalau kita lihat ini story-nya orang-orang di sini bekas XX, ya saya nggak mau ngomong lah. Ya, tetapi but thanks to be God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, ayat ke-58. Therefore, my beloved brother. Bayangin, Rasul Paulus dia pakai kata beloved, my beloved. Bayangin, my beloved, itu kerinduannya dia tahu bagaimana anugerah Tuhan, bagaimana merasakan anugerah Tuhan, bagaimana menikmati anugerah Tuhan. Amin. Bukankah saya dan saudara sudah merasakan, menikmati anugerah Tuhan sampai saat ini dan seterusnya, amin. Ya. Lihat, firman Tuhan berkata, my beloved. Ya. Kita melayani Tuhan, kita ambil bagian, bukankah kita partakers? Firman Tuhan kita adalah worker. Karena firman Tuhan, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amin. Apa yang kita buat untuk Tuhan, saudara, nggak pernah sia-sia, saudara. Apa yang kita buat Tuhan, nggak pernah sia-sia. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, nggak pernah sia-sia. Firman Tuhan, in vain in the Lord. Kita lihat, saudara, ya. Dimana saya undang pemusik